sejarah perkembangan ilmu manajemen. Kalau minggu lalu kita belajar bahwa manajemen itu ada sejak ada manusia. Sebenarnya begitu ya. Kalau sebagai Muslim kita tahu bahwa manusia yang pertama kali diciptakan itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam dia harus begitu punya pengikut, ada istrinya diciptakan gitu ya, ada Hawa, dia harus mengelola istrinya gitu ya. Mengelola itu dalam artian bukan mengelola istrinya tapi mengelola kehidupannya gitu ya. Kemudian ketika dia punya anak gitu, dia juga harus mengelola rumah tangganya. Jadi namanya pengelolaan atau manajemen itu sudah ada sejak adanya manusia. Kemudian kalau saya jelaskan minggu lalu bahwa pada sejak adanya manusia purba, kalau kita belajar secara sosial, kita kan belajarnya manusia itu dulu mengalami evolusi dari manusia purba ke menjadi manusia modern seperti sekarang. Nah, manusia purba pun mereka juga kalau sendiri-sendiri mereka akan menghadapi predator gitu ya. Sehingga mereka bersama-sama dengan kelompoknya mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada saat itu. Permasalahan yang pertama, mereka menghadapi para predator gitu ya. Predator ini di sini hewan buas. Jadi dengan bersama-sama gitu ya mereka bisa mengalahkan hewan buas. Bisa mengalahkan kalau kita lihat film-film yang zaman prasejarah gitu ya. Itu manusia itu mampu mengalahkan mamut. Mamut tuh kayak gajah yang belalainya sampai gitu ya, kayak kepalanya kayak ada rambutnya gitu ya. Iya, Bu. Manusia yang kecil bisa mengalahkan mamut yang demikian besar karena bersama-sama. Kalau sendirian ya dia kalah. Nah, ketika bersama-sama ini manusia butuh namanya pengelolaan. Gitu ya. Mereka punya tujuan yang sama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup, gimana caranya bertahan hidup berarti butuh tempat tinggal. Mereka bersama-sama membangun tempat tinggal. Walaupun kalau yang sebelum membangun tempat tinggal mereka masih tinggal di gua. Kalau sudah malam mereka tinggal di gua, ditutup guanya. Kalau sudah pagi mereka keluar dari gua, kemudian berburu gitu kan. Zaman dulu kan berburu dan meramu, kemudian baru mereka tinggal dan bertani kayak gitu. Oke, selanjutnya ternyata dalam pengelolaan kelompok tadi, gitu ya, selain mereka punya tujuan yang sama, mereka juga harus ada yang namanya pembagian kerja. Karena pekerjaan yang demikian banyaknya, gitu ya, mereka harus dibagi-bagi. Yang perempuan misalnya mengasuh anak, gitu ya. Yang laki-laki mereka mencari makan. Yang laki-laki ternyata mencari makan ini kalau makanannya cuma daging tok mereka bosen gitu ya. Akhirnya mereka ada yang bercocok tanam, ada yang makan buah-buahan, jadi dicampur, ada yang makan daging akhirnya mereka dalam satu porsi itu mereka makan ada dagingnya, ada buahnya gitu kan. Kalau makan daging terus kayak bosen. Itu sifat alamiahnya manusia, bosen. Kemudian dengan berkumpul berkumpul membuat kelompok gitu ya. Mereka itu mampu bertahan hidup menghindari musuh. Kemudian karena mereka bersama-sama, mereka bisa mengalahkan yang lebih sedikit. Nah, itu awal mulanya kenapa ada manajemen. Jadi manajemen sendiri itu ada sebelum manusia. Bukan, ada bersamaan dengan adanya manusia, gitu. Tapi pada saat itu manajemen bukan sebagai ilmu. Nah, kalau ilmu manajemen, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan ilmu. Gitu. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan ilmu? Ini kita belajar ilmu nih, ilmunya apa gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira ilmu tuh kayak gimana? Pengetahuan, Bu. Pengetahuan yang membuat kita tahu gitu ya. Kalau yang lainnya? Apa? Yang disebut dengan ilmu. Oke. Jadi bisa sambil browsing sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan itu apa gitu ya. Yang dinamakan ilmu itu pertama merupakan hasil kesepakatan umum. Jadi kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu kalau kesepakatannya dulu itu bukan 1 ditambah 1 sama dengan 2, kesepakatannya 1 ditambah 1 sama dengan 3, kesepakatan umumnya bilang begitu,
itu ya akan jadi ilmunya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Tapi kesepakatan umumnya itu adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Atau huruf yang seperti ini itu dibaca A karena kesepakatannya begitu. Pertama begitu ya. Pertama yang namanya ilmu itu adalah kesepakatan yang sudah dipahami secara umum. Yang kedua, ilmu itu adalah hasil penelitian yang berulang-ulang. Jadi hasil penelitian A itu hasilnya B. Si C ini melakukan penelitian hasilnya juga B, gitu ya. B banyak melakukan penelitian, orang-orang hasilnya B sama. Nah, ini B ini nanti akan menjadi ilmu. Gitu ya. Makanya kenapa mahasiswa gitu ya, mahasiswa itu kan mahanya siswa. Mahanya siswa berarti yang mengalami pembelajaran tingkat tinggi, pemikiran tingkat tinggi. Kalau kalian masih siswa sekolah dasar gitu, siswa sekolah dasar itu mereka mempelajari yang masih dasar. Mereka masih mempelajari untuk membaca, mempelajari hitung-hitungan. Tapi kalau sudah di pemikiran tingkat tinggi, high order thinking istilahnya, itu mereka sudah di tingkat pemikiran menciptakan. Makanya mahasiswa tugas akhirnya itu adalah menciptakan sebuah penelitian. Jadi bukan lagi diajarin kayak gini, ayo apa ini bacanya, bukan kayak gitu lagi, tapi mereka sudah melakukan hal yang mandiri, melakukan mengamati fenomena sosial, fenomena yang ada gitu ya. Kalau kalian belajarnya ilmu sosial berarti mengamati fenomena sosial. Kalau kalian belajarnya eksak ya berarti mengamati fenomena alam. Kemudian kalian memperkirakan hasilnya gitu ya. Bukan memperkirakan hasilnya. Jadi ada permasalahan ya, fenomena gitu ya. Kemudian kalian menentukan dulu jawabannya, perkiraan jawaban awalnya. Kemudian kalian teliti nanti hasilnya benar atau tidak. Jawabannya itu benar atau tidak gitu. Jadi misalnya ada kejadian bahwa kalian ada kejadian gini, bahwa dalam satu kumpulan kelompok gitu ya, ada yang namanya psikologi massa. Psikologi massa itu kalau mereka bersama-sama temennya mereka lebih berani, tapi kalau sendirian mereka takut. Ada yang kayak gitu nggak? Ada, Bu. Makanya ada yang namanya tawuran. Tuh tawuran bukan cuma 1 sama 1. Kalau 1 kan duel ya, 1-1 duel. Kalau tawuran tuh kan banyak orang ketemu banyak orang. Lebih berani karena bersama-sama temennya. Nah, ada yang penelitian bahwa ada fenomena sosial namanya psikologi massa orang banyak gitu ya. Psikologi massa itu dengan adanya orang bersama-sama dengan orang lain, itu kemungkinan berbuat buruk itu lebih tinggi. Ini fenomena. Kemudian kalian memperkirakan, oh ini kira-kira jawabannya kayak gini. Terus kalian teliti, ternyata tanya orang ternyata benar. Berarti penelitian kalian itu dari teorinya. Jadi penentuan jawaban sementaranya itu berdasarkan teori itu benar. Nah, itu kan hasil penelitian tuh. Kalian nanti tugas akhirnya diminta melakukan penelitian. Nah, penelitian banyak, hasilnya sama, hasilnya konsisten, itu akan menghasilkan namanya teori. Teori banyak itu akan menjadi ilmu. Jadi ilmu itu adalah sekumpulan teori-teori yang mana teori-teori itu dihasilkan dari penelitian-penelitian. Jadi memang ada, kemudian dilakukan penelitian dan dirumuskan menjadi hasil, itu kalau konsisten menjadi teori. Kayak apa teori contohnya? Karena saya orang ekonomi, maaf ya, contohnya jadi banyak ekonomi. Kayak teori permintaan. Teori permintaan itu bilang bahwa semakin banyak permintaan suatu barang, ya, harganya akan semakin tinggi. Ini berdasarkan penelitian itu konsisten hasilnya begitu. Makanya menjadi teori permintaan. Theory of demand. Menjadi teori. Apa ada kondisi yang selain itu, misalnya kondisi anomali, kondisi yang tidak sesuai dengan teori itu? Ada. Tapi kebanyakan itu sesuai dengan teori itu. Makanya teori itu sampai saat ini tetap tidak tergoyahkan. Nah, kondisi-kondisi yang tidak sesuai itu, tidak sesuai teori, itu adalah kondisi anomali. Dan itu bisa menjadi penelitian-penelitian. Oke, sampai sini paham yang dimaksud dengan ilmu manajemen? Paham, Bu, paham. Oke. Ternyata gitu ya, ilmu manajemen ini juga mengalami perkembangan, mengalami perubahan.
Tuh, kalau kalian lihat di sini, ini perkembangan ilmu manajemen ya. Nah, ini ada yang mengalami pertama ilmu manajemen aliran klasik. Kemudian yang kedua aliran ilmu manajemen mengenai hubungan manusiawi. Yang ketiga aliran manajemen modern. Jadi mengalami perkembangan ternyata ilmunya. Enggak statis ilmu itu. Kenapa? Karena manusia sendiri kan berubah nih. Dulunya misalnya manusia berubah mulai berburu dan meramu, kemudian belajar ilmu sampai mengalami revolusi industri, mengalami kan itu perkembangan tuh, ilmu akan ikut berkembang. Apalagi ilmu manajemen yang berkembang seiring perkembangan manusia. Nah, saya akan bahas dulu aliran klasik. Aliran klasik ini ilmu manajemen itu mulai dianggap sebagai ilmu bersamaan dengan adanya revolusi industri. Ada yang ingat revolusi industri itu terjadi di mana? Halo? Ya, Bu. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, oke. Revolusi. Jadi kalau kita kemarin ramai nih, revolusi 4.0, revolusi 4.0, 4 gitu. Kita sudah revolusi yang keempat. Revolusi pertamanya revolusi apa? Ternyata namanya revolusi industri. Jadi saya ini cerita ini ke kalian. Oke lah, cerita walaupun ini sejarah dunia sih maksudnya ya. Kalau kalian tanya tahunnya, saya enggak hafal. Tapi secara kronologi paling enggak saya bisa bercerita. Gini. Kalau ditarik ke belakang terlalu ke belakang. Jadi kita bicara revolusi industri aja titik baliknya. Revolusi industri itu terjadi di Inggris. Ya. Pertama kali terjadi di Inggris, kemudian meluas ke Eropa, kemudian meluas ke Amerika. Gitu ya. Revolusi industri itu berarti terjadi perubahan besar-besaran di industri. Gitu ya. Terjadi perubahan. Kenapa berubah? Apa yang berubah? Ternyata perubahannya itu adalah adanya ditandai dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt, gitu ya. Kalau kalian pernah dengar ceritanya. Oke, perubahan mesin uap ini itu mengubah yang awalnya menggunakan tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin. Ya, yang awalnya kalau bikin kain itu pakai mesin tenun yang manual gitu ya, cekrek kayak gitu. Nah, ini sekarang pakai mesin sehingga kainnya itu lebih banyak yang dihasilkan. Oke? Ada bayangan? Ada, Bu. Oke. Kalau kalian nanya, Bu, revolusi yang kedua dan ketiga itu apa? Kalian bisa browsing sih ya. Revolusi yang kedua dan ketiga ini apa? Yang keempat ini kan adanya teknologi gitu ya, semuanya sudah pakai teknologi, bahkan kita kuliah pun ini bisa secara daring gitu kan, itu kan termasuk kita di perubahan atau revolusi industri 4.0 itu. Nah, ada yang salah satunya itu ditemukannya listrik, itu yang menjadi tonggak perubahannya. Kalian bisa browsing lebih pastinya. Kemudian ada yang ditemukannya komputer kalau nggak salah. Jadi listrik, kemudian komputer, kalau kita sekarang itu bukan ditemukannya internet, tapi mulai ada namanya integrasi antara industri dan internet. Jadi internet sudah ada dari tahun 98 kalau nggak salah kan, internet gitu. Tapi saat-saat ini itu yang terjadi. Nah, aliran klasik ini lebih bicara pada fokusnya adalah gimana mengelola perusahaan itu menghasilkan keuntungan yang banyak, menghasilkan produksi setinggi-tingginya. Misalnya ya, paling sering dicontohkan di aliran klasik itu adalah pabrik kemiti. Ya. Tahu kemiti kalian kan? Tahu. Oke, pabrik kemiti. Pabrik kemiti ternyata waktu itu ceritanya gini. Pabrik kemiti di Inggris, satu orang satu hari bisa menghasilkan 10.
Sehingga 10 committee misalnya, 100 committee lah. Saya lupa ceritanya. 100 committee. Kemudian ternyata kalau 2 orang yang mengerjakan itu menghasilkan 200 committee. Sehingga pada saat itu teori yang dikembangkan adalah semakin banyak tenaga kerja yang terserap, produksinya semakin tinggi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Pada saat itu, kalau kalian lihat film-film ya, kita kan nggak mungkin kembali ke zaman dulu. Kita biasanya baca buku atau lihat film, gitu kan. Film-film pada zaman itu biasanya di Inggris tuh kumuh gitu ya, kotor gitu kalau di daerah yang industrinya. Kumuh kotor karena pada saat itu sebelum terjadi revolusi industri ada revolusi agraria. Revolusi agraria itu apa ya? Jadi orang yang sebelumnya banyak di desa mengerjakan pertanian itu pada pindah ke kota, gitu ya. Pada pindah ke kota, kemudian sehingga di kota terjadi banyak banjir tenaga kerja, sehingga hak tenaga kerjanya itu jadi murah karena banyak pilihan. Kamu nggak mau dibayar segini, ya udah aku cari orang lain, kayak gitu. Kayak pada para tuan tanah itu pada kayak gitu, sehingga terjadi yang namanya kerja lembur dibayarnya dikit. Pada saat itu seperti itu, sehingga kehidupan buruh sangat tidak diperhatikan. Para pemilik modal hanya menganggap buruh sebagai bagian dari sebagai salah satu bagian yang mendukung produksi. Jadi cuma dihitung satuan orang gitu. Jadi nggak memikirkan pekerja ini bahagia apa enggak, nggak dipikirin. Pekerja ini sehat apa nggak dipikirin. Yang penting kamu bisa kerja, kamu bisa menghasilkan targetmu tercapai, tak bayar. Walaupun bayarannya kecil, kamu kalau nggak mau ya sudah cari yang lain. Saya itu banyak orang yang mau kerja ke saya. Pada saat itu kondisinya begitu. Namanya teori klasik. Nah, teori klasik ini kemudian dikonter oleh teori aliran hubungan manusiawi. Jadi pada saat ini pegawai itu tenaga kerja itu mulai diperhatikan. Ternyata gitu ya, orang yang bahagia gitu ya, pegawai yang bahagia itu bekerjanya lebih baik daripada pegawai yang stres. Gitu. Jadi mulai saat itu mulai memikirkan, oh saya lebih baik nggak usah pegawai banyak-banyak, bayarannya podo, tapi saya bahagiakan mereka. Karena produksinya bisa jadi lebih banyak dibandingkan pegawai yang jumlahnya banyak tapi pada nggak bahagia. Pada saat itu alirannya yang di aliran hubungan manusiawi itu seperti itu. Ya, di sini itu mulai banyak psikologi itu di sini. Ini setelah perang dunia 2 kayak nggak salah. Nah, aliran klasik jadi tidak menganggap manusia sebagai manusia sebagai mesin. Kemudian di sini manusia mulai dianggap sebagai manusia. Nah, aliran modern itu menganggap semua bagian dari input, semua bagian input termasuk manusia. Kemarin saya bilang ya, namanya alat, gitu ya, alat manajemen, toolsnya manajemen termasuk money, ya, machine, ada 6 itu kan ya, mesin, materi itu bahan baku, itu semua dianggap sebagai hal yang penting dan harus dikelola. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ya, bisa, Bu. Jadi ternyata ilmu manajemen itu mengalami perkembangan, gitu ya. Jadi yang sebelumnya itu tidak menganggap manusia sebagai manusia, gitu ya, dianggap seperti itu. Kemudian mulai diperlakukan selayaknya manusia, kemudian mulai memperhatikan semuanya. Nah, kalau kalian lihat di sini ternyata banyak. Sekarang kita pakai di aliran klasik aja deh. Ya, di aliran klasik itu ada Robert Owen, ada Charles Babbage, ada Frederick Taylor. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian mencari biografinya, ceritanya para tokoh manajemen ini. Kemudian kalian selain mencari biografinya, kalian tulis gitu ya, apa karyanya mereka, apa kontribusinya terhadap ilmu manajemen. Oke? Bisa dipahami? Ya. Oke. Bisa, Bu. Kalian mau memilih sendiri tokohnya, apa saya yang pilihkan? Dengan yang pilihkan, Bu.
Pilihkan saja, Bu. Dipilihkan. Pilihkan, Bu. Dipilihkan ya. Bu. Oke. Kalau gitu kalian catat nih. Saya dulu tak pause dulu anu nih.